Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Khairunisa, saya dari kelas 2D. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai graf. Jadi, apa itu graf? Graf adalah himpunan dari objek-objek yang dinamakan titik, simpul, atau sudut yang dihubungkan oleh penghubung yang dinamakan garis atau sisi. Graf sering digunakan untuk memodelkan jalur transportasi, penjadwalan, jaringan komputer, dan sebagainya. Di sini, graf itu diibaratkan dengan G. Diibaratkan dengan G, dan G atau graf itu sama dengan VE, di mana V itu adalah simpul atau titik, dan E itu adalah sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Graf ini biasa digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit atau hubungan antara objek-objek tersebut. Ya. Jadi di dalam graf itu ada lintasan, di mana lintasan itu bisa kita sebut dengan sisi yang saling berhubungan. Jadi lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul dan sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2, dan seterusnya. Jadi V ini adalah titik, V ini adalah titik, dan E ini adalah sisi. Jadi dia berselang-seling antara titik, sisi, kemudian titik, dan sisi. Dia saling berhubungan sehingga nanti akan membentuk lintasan. Nah, contohnya seperti ini. Pada graf ini, graf yang sudah diberi nomor 1, 2, 3, 4, di sini terdapat lintasan, yaitu lintasan 1, kedua, kemudian keempat, dan kemudian ketiga. Nah, jadi itu yang disebut dengan lintasan. Kemudian lintasan tersebut itu terdiri dari sisi 1, 2, kemudian 2, 4, dan 4, 3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, 3 adalah G atau graf yang memiliki panjang 3. Ya, karena dia memiliki 3 sisi, jadi dia memiliki panjang 3 sesuai dengan jumlah sisinya dari 1, 2, 4 ke 3. Kemudian ada juga siklus. Siklus ini merupakan lintasan yang mana dia itu nanti akan dimulai dari titik A, misalnya dari titik A, kemudian akan kembali lagi ke titik A tersebut. Itulah yang dinamakan dengan siklus atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama, pada simpul atau titik A tadi. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada G memiliki panjang 3. Oke, sirkuit 1, sebentar. Jadi di sini sirkuit 1, 2, kemudian ke 3, dan kemudian ke 1. Itu dia memiliki panjang 3 karena dalam sirkuit ini dia hanya memiliki 3 sisi. Kemudian
ada juga di sini graf berbobot, dimana graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau angka atau bobot. Jadi di sini bisa kita lihat contoh sirkuit dari graf ini adalah, misalnya bisa kita tulis A ke B, kemudian B ke C, C ke D, D ke E, kemudian kembali lagi ke A. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini ada contoh yang pertama, yaitu pada graf G1, V atau titiknya itu ada titik 1, 2, 3, 4. Kemudian E atau sisinya yaitu yang ini, antara dua simpul tadi, antara simpul 1 dan 2. Kemudian dari 1 ke 3, 2 ke 3, kemudian 2 ke 4, dan 3 ke 4. Ya. Jadi ini adalah sisi. Pokoknya sisi itu ya, yang menghubungkan antara dua simpul atau dua titik. Kemudian yang kedua, di sini ada graf ganda. Jadi dia bentuknya seperti ini. Ada melengkung seperti ini. Titiknya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian E atau sisinya ada ini dari 1 ke 2, kemudian 2 ke 4, dan seterusnya ada 3 ke 7, 4 ke 7. Yang dari 4 ke 7 ini dia memiliki dua sisi nih. Nah, itu yang disebut makanya itu dia disebut dengan graf ganda. Nah, sisi-sisi ini juga bisa kita tuliskan dengan misalnya E1, kemudian E2, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, pada sisi G2, sisi E3 sama dengan 1 sama 3. Nah, sisi E3, coba kita lihat sisi E3 itu ada 1 dengan 3. Waduh. Ini ada 1 dengan 3. Dan sisi E4 sama dengan 1, 3. Nah, jadi sisi E3 sama E4 itu sama-sama menuju ke 1, 3. Nah, jadi itu yang dinamakan dengan sisi ganda atau multiple edge atau parallel edge. Karena kedua sisi itu menghubungi dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Oh iya, ini ada gambarnya juga di sini. Oke. Kemudian di sini ada graf berarah atau directed graph, yaitu graf yang di setiap sisinya itu diberi orientasi arah. Karena dia namanya graf berarah, maka dia ada arahnya. Bisa kita lihat di sini ada panah-panah. Nah, itu dia menunjukkan arah-arahnya. Jadi ini antara sisi ini dengan sisi ini itu mungkin sama-sama menghubungkan simpul 1 dengan 2, tapi dia arahnya berbeda. Yang satu di sini dia menghubungkan 1 ke 2, sedangkan yang di sini dia menghubungkan dari 2 ke 1. Nah,
yang ini juga sama. Kemudian ada juga ketetanggaan atau adjacent, yaitu dua simpul yang dikatakan bertetangga itu apabila keduanya terhubung secara langsung. Contohnya simpul 1 di sini bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Simpul 2 dan simpul 3. Nah, kemudian simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Nah, jadi kenapa dia seperti ini? Karena yang berhubungan langsung dengan simpul 1 itu adalah simpul 2 dan simpul 3. Bisa kita lihat di sini garisnya, dia bisa langsung menghubung atau terhubung ke simpul 2 dan juga ke simpul 3. Sedangkan kalau ke simpul 4 dia tidak terhubung langsung, harus loncat seperti ini. Jadi itu dia tidak terhubung secara langsung. Oleh karena itu 1 dan 4 itu dia tidak bertetangga. Kemudian pada grafik ketetanggaan tadi itu terdapat matriks ketetanggaan. Jadi matriks itu bentuknya seperti ini. Dan di sini ada simpul 1, 2, 3. Simpul 1, 2, 3 dan 4. Nah, jadi simpulnya itu kita tuliskan tuh di sini, dan juga di sini. Kemudian kita kasih kurung siku seperti ini, seperti membuat matriks, dan kemudian kita isi di dalamnya dengan angka 0 atau 1. Pengisian angka 0 atau 1 ini juga didasarkan pada grafnya ini. Kalau misalnya antara simpul 1 dengan simpul yang lain itu tidak berhubungan, misal simpul 1 dengan simpul 1. Nah, ini kan dia tidak punya ini sisi, jadi otomatis dia tidak berhubungan. Oleh karena itu di sininya kita tuliskan 0. Jadi kalau dia tidak berhubungan itu kita tulis dengan 0. Kemudian 1 dengan 2. Kita cek 1 dengan 2 itu dia berhubungan. Di sini ada sisinya. Sisi yang menghubungkan antara simpul 1 dengan simpul 2. Nah, karena dia berhubungan, oleh karena itu kita kasih angka 1. Kemudian 1 dengan 3. Kita hapus dulu. Nah, kita pakai laser aja deh. Kemudian antara 1 dengan 3 kita lihat di sini 1 dengan 3 itu dia berhubungan. Oleh karena itu di sini kita tulis 1 dan 1 dengan 4 dia tidak berhubungan, oleh karena itu kita tulis 0 di sini. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, kemudian ada matriks ketetanggaan untuk graf berbobot. Kalau untuk yang graf berbobot di sini sebenarnya sama aja kayak yang tadi. Hanya saja untuk simpul yang saling berhubungan itu kita kasih nilai sesuai dengan nilai yang ada pada sisi ini. Kalau dia memiliki nilai 12, berarti kita tuliskan di sini 12. Namun jika dia tidak berhubungan, bisa kita tulis dengan tanda ini, tanda apa ya? Tanda tak terhingga. Oke. Jadi kalau dia berhubungan,
saling berhubungan, tinggal kita kasih angka sesuai dengan angka yang ada pada sisi tersebut. Namun kalau tidak berhubungan, bisa kita tulis dengan tanda tak terhingga. Kemudian yang berikutnya ada graf bersisian atau insidensi. Untuk sembarang sisi E, VJ, VK dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Kemudian di sini tinjau graf. Ini ada gambar grafnya. Yep. Nah, di sini ada gambar graf. Kemudian kita tinjau graf. Sisi 23 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Jadi sisi 23 itu ini. Nah, anggap aja sisi ini itu adalah sisi X. Jadi sisi X itu bersisian dengan simpul 2 dan juga simpul 3. Nah, karena dia menghubungkan simpul 2 dengan simpul 3. Kemudian yang selanjutnya sisi 24 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Karena di sisi ini itu dia menghubungkan antara simpul 2 dan juga simpul 4. Begitu. Nah, ini ada matriksnya, yaitu E1, ini kita ibaratkan dengan sisinya. Kemudian E2, E3, E4, dan E5. Oke, kemudian coba kita lihat di grafnya. Simpul 1 itu apakah ada hubungannya dengan sisi E1? Nah, jadi E1 ini kan dia yang menghubungkan antara simpul 1 dengan simpul 2. Oleh karena itu 1 dengan E1 itu dia berhubungan. Dan di sini kita tulis 1. Kemudian 1 dengan E2 itu dia tidak berhubungan. Oleh karena itu di sini kita tulis 0. Begitu juga seterusnya. Kalau tidak ada hubungan berarti nanti dia ditulis dengan 0. Oke. Nah, kemudian di sini ada simpul terpencil atau isolated vertex, yaitu simpul yang tidak memiliki sisi yang bersisian dengannya. Kemudian di sini ada graf kosong atau null graph atau empty graph, yaitu graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Nah, jadi maksudnya himpunan sisinya merupakan himpunan kosong adalah grafnya ini dia tidak memiliki sisi. Jadi hanya terdiri dari simpul-simpul seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah derajat atau degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Dinotasikan dengan dV. Nah, dV. Oke. Jadi D1 sama dengan D4 sama dengan 2. Oke, D itu derajat dan V itu adalah ini simpul atau titik. Jadi D1 derajat pada simpul 1 itu sama dengan derajat pada simpul 4 karena dia hanya memiliki 2 sisi yang berhubungan atau jumlah sisi yang bersisian dengan simpul itu. Kemudian yang D2 itu sama dengan D3 sama dengan 3. Jadi D2 itu sama dengan D3 karena dia memiliki 3 sisi yang bersisian. Oke. Nah, jadi dia memiliki 3 sisi yang bersisian. Ini. Nah, ini yang disebut dengan derajat. Nah, kemudian di sini derajat pada graf berarah D in atau D masuk pada 1 nih ada 2, yaitu yang ini yang tanda panahnya menuju ke simpul 1 itu yang disebut dengan D in atau D masuk, yaitu tanda panahnya menuju ke simpul tersebut.
D out atau D keluar pada simpul 1 itu ada 1 ini. Jadi panahnya dia menuju ke keluar atau menjauh dari simpul 1. Kemudian D in 2. Nah, ini D in 2 itu jumlahnya juga ada 2. Yaitu yang dari 4 ini dan yang dari 1. Kemudian untuk D out-nya ada 3. Itu ini, dan juga ini. Nah, karena panahnya dia menjauh dari angka 2, dari titik 2 ini. Oke, kemudian di sini ada lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler yaitu lintasan yang melalui masing-masing sisi dalam graf tepat 1 kali. Kemudian sirkuit Euler yaitu sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat 1 kali. Oke, graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut dengan graf Euler. Sedangkan graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan dengan graf semi Euler. Jadi kalau yang Euler itu dia berdasarkan sisi. Nah, kalau lintasan Euler itu dia lintasan yang melalui masing-masing sisi tepat hanya 1 kali. Sedangkan untuk sirkuitnya yaitu sirkuit yang melewati masing-masing sisi. Jadi setiap sisi itu dilewati hanya 1 kali gitu. Sampai nanti dia sampai ke titik awal. Nah, langsung ke contoh. Jadi di sini ada lintasan Euler. Nah, contoh dari lintasan Euler yaitu dari titik 3 ke 1, kemudian 2. Kita gambar aja deh. Nah, dari 3 ke 1, kemudian 1 ke 2, 2 ke 3, 3 kemudian ke 4, dan kemudian ke 2. Nah, jadi dia masing-masing itu hanya melewati 1 sisi. Jadi sisinya tuh hanya dilewati 1 kali. Tidak boleh lebih dari 1 kali. Sedangkan titiknya itu dia boleh dilewati berkali-kali. Kemudian pada graf B, ini dimulai dari 1, kemudian kedua, dari 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7 lagi. Nah, jadi nggak apa-apa ya, ini titiknya dilewati lebih dari 1 kali. Tapi kalau sisinya itu nggak boleh, jadi cuma 1 kali. Misal dari 7, ini 5 ke 7, terus kembali lagi ke 5, itu nggak boleh. Kita hapus ininya. Kemudian habis dari 7 ke 6, 6 ke 5, 5 ke 2, 2 ke 6, dan 6 ke 1. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Yang selanjutnya yaitu lintasan dan sirkuit Hamilton. Nah, kalau yang Euler tadi itu berdasarkan sisi, sekarang yang Hamilton itu dia berdasarkan simpul. Nah, lintasan Hamilton ialah lintasan yang hanya sekali saja melewati setiap simpul dalam graf. Nah, kemudian untuk sirkuitnya, sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang hanya 1 kali melewati tiap simpul dalam graf, kecuali simpul asal yang dilewati 2 kali.
Jadi di Hamilton ini yang nggak boleh dilewati berkali-kali itu adalah simpulnya, kecuali simpul awal. Jadi untuk sirkuitnya, jadi kalau untuk sirkuit di simpul awal itu nanti kan dia kembali lagi tuh. Nah jadi itu adalah pengecualian di dalam Hamilton ini. Jadi untuk titik awal atau simpul awal itu dia maksimal boleh dilewati 2 kali. Untuk yang lainnya hanya boleh 1 kali gitu. Nah ini contohnya graf yang memiliki lintasan Hamilton. Jadi ini grafnya yang A. Yang pertama ini dari 4 ke 1, kemudian kedua, kemudian ketiga, dan kemudian ke 1, 2, 3. Nah, jadi dia hanya melewati titik-titiknya saja. Meskipun sisinya ini tidak dilewati, itu nggak apa-apa. Yang penting semua titiknya sudah dilewati. Dan hanya dilewati 1 kali. Kemudian untuk graf yang B, ini dia tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton. Karena di sini dia tidak terhubung. Jadi kalau misal dari 1 ke 4, kemudian 4 ke 3, nah terus kita nggak tahu nih mau ngehubungin ke titik yang ini tuh gimana. Jadi ini di sini tidak terdapat lintasan maupun sirkuit Hamilton. Nah, untuk sirkuitnya di sini sirkuit Hamilton yaitu contohnya dari 1 ke 5, 5 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 3, 3 ke 4, 4 6. Jadi ini maaf nih salah. Nah ini jadi karena titiknya nggak boleh dilewatin 2 kali, berarti ini nggak boleh kayak gini. Jadi coba kita bikin. Nah dari 1 ke 5, 5 ke 2, kemudian ketiga ke 6, 4, kemudian baru ke 1. Nah jadi Hamilton itu dia lebih simple, yang penting semua titiknya itu terhubung. Kalau yang ini itu salah, ini harusnya sirkuit Euler. Nah jadi langsung kita ganti aja deh di sininya. 1, 5, 2, 3, 6, 4, kemudian 1. Oke. Nah kemudian di sini ada kasus sehari-hari yang bisa kita gunakan untuk membuat suatu graf. Contohnya di sini kasus yang digunakan yaitu mengenai perusahaan PKL di Kalimantan Selatan. Di sini perusahaan atau tempat PKL yang saya gunakan ada 10 tempat. Yang pertama yaitu Bapenda Kabupaten Tanah Laut, kemudian PT Candi Arta, PT Batu Gunung Mulia, PT Pola Kahuripan Inti Sawit, kemudian PT Panen Embun Kemakmuran, Dinas Komunikasi dan Informatika Tanah Bumbu, UPPD Martapura, PT Citra Putra Kebun Asri, kemudian Kantor Kecamatan Tambang Ulang, dan terakhir
yaitu kantor kecamatan Penyempatan. Oke, jadi ini tampilan di petanya, tampilan graf di peta kurang lebih seperti ini. Dan ini adalah contoh yang sudah dibikin menggunakan Visio. Nah, jadi titik A itu mungkin, nah kita jadiin 2 layar aja deh. Nah, oke. Nah, jadi di titik A ini itu adalah Bapenda Kabupaten Tanah Laut. Kemudian yang B itu adalah PT Candi Arta, di mana jarak antara Bapenda Tanah Laut ke PT Candi Arta itu memiliki jarak 15 km. Nah, jadi ini satuannya kilometer. Kemudian dari B dari PT Candi Arta ke PT Batu Gunung Mulia itu memiliki jarak sekitar 5 km. Dan dari PT Batu Gunung Mulia ke PT Pula Kehuripan Inti Sawit ini itu jaraknya sekitar 38 km. Jadi ini adalah jarak antar perusahaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu lintasan dan sirkuit Euler-nya. Di sini bisa kita lihat pada gambar sebelah kiri ini, dia memiliki lintasan Euler yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, kemudian ke E lagi, kemudian ke A, J, I. Nah, itu lintasan Euler. Dia nggak perlu balik lagi ke simpul awal. Kemudian untuk sirkuitnya di sini kebetulan tidak ada, karena setelah saya coba-coba tadi itu di sininya nggak bisa balik ke titik awal. Dia ya tidak bisa balik ke titik awal. Kemudian untuk lintasan dan sirkuit Hamilton-nya, lintasannya contohnya itu dari D, C, B, A, kemudian J, I, H, G, F, kemudian ke E, kemudian ke D lagi. Nah, jadi secara tidak langsung itu juga merupakan sirkuit karena dia kembali ke titik awal. Nah, ini malah kebalik nih. Yang sirkuit malah nggak balik ke titik awal. Nah, coba kita lihat dari A ke B, kemudian C, D, E, F, G, H, I, J, A, O. Ini harusnya balik ke A. Nah, oke, jadi kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah matriks. Ini yang pertama yaitu matriks berbobot, dimana kalau misalnya dia berhubungan itu akan kita kasih di sininya itu angka atau jarak antar titiknya ini. Jadi antara titik A dengan titik A itu nggak ada hubungan. Jadi kita tulis di sini, kita kasih tanda tak terhingga. Kemudian dari A ke B itu jaraknya 15, jadi kita tulis di sini 15. Kemudian A ke C nggak ada, A ke D juga, makanya kita kasih tanda kayak gini, tanda tak terhingga. Kemudian A ke E itu memiliki jarak 26 km.
Jadi di sini kita tulis 26. Begitu juga dengan yang lain, yang seterusnya ini. Kalau dia berhubungan, kita tulis jaraknya di sini. Nah, kayak gini. Yang I sama H, I dengan H itu memiliki jarak 46. Sehingga di sini kita tulis juga 46. Nah, ini. Oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu matriks ketetanggaan. Kalau matriks berbobot tadi itu menggunakan angka nilai dari sisi, kalau di yang ketetanggaan ini kita nggak perlu pakai nilai atau bobot seperti ini. Jadi kita hanya menggunakan angka 0 atau 1. Jadi kalau dia berhubungan maka pakai 0, kalau tidak berhubungan dia pakai 0, dan kalau berhubungan dia pakai 1. Jadi sama aja kayak gini, tinggal kita ganti aja nih. Yang bernilai ini kita ganti dengan 1, dan yang tanda tak terhingga itu kita ganti dengan 0. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.